Selamat sore, Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Di sini saya akan mencoba melaporkan tugas mata kuliah sesi 2, di mana pada tugas mata kuliah kita diminta untuk membuat entity relationship diagram melalui aplikasi SMPP. Di sini saya sudah menggunakan aplikasi SMPP yang saya akses langsung dari browser. Saya sebenarnya sudah mengerjakan terlebih dahulu untuk entity relationship diagramnya seperti yang tertampil pada layar monitor, di mana saya akan menunjukkan tahap awal yang saya buat untuk membuat IRD ini dengan mengikuti buku petunjuk sesuai dengan BMP database. Yang pertama, pembuatan database rumah sakit, di mana pada database rumah sakit ini ada 6 tabel. Yang pertama ada tabel administrator, ada tabel daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Di mana masing-masing tabel ini terdiri dari entitas-entitas, di mana saya buka satu persatu. Untuk yang tabel administrator terdiri dari ID admin, nama admin, dan waktu jaga, di mana ID admin di sini menjadi primary key dan diberi auto increment. Kemudian tabel berikutnya, tabel daftar, di mana struktur dari tabel daftar ini terdiri dari ID daftar, ID pasien, dan ID admin, di mana ID daftar ini sebagai primary key dan auto increment. Untuk ID pasien dan ID admin ini saya tetapkan sebagai foreign key yang gunanya nanti untuk menentukan tabel relasi. Kemudian tabel berikutnya yakni tabel dokter. Di sini struktur tabel dokter bisa kita lihat bersama-sama di layar. Terdiri dari ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Di mana primary key yang ditetapkan di sini adalah ID dokter dan sifatnya auto increment. Tabel berikutnya yakni dokter admin, di mana struktur dari dokter admin ini terdiri dari ID data, ID dokter, dan ID admin, di mana ID data ini saya tetapkan sebagai primary key dan sifatnya auto increment. Sedangkan untuk ID dokter dan ID admin ini sebagai foreign key yang gunanya nanti untuk tabel relasi. Kemudian tabel berikutnya itu pasien, tabel pasien dan titik pasien yang strukturnya itu terdiri dari ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Sedangkan tipenya kita bisa lihat sendiri di sini. ID pasien ditetapkan sebagai primary key dan sifatnya auto increment. Kemudian pasien dokter, tabel pasien dokter itu strukturnya itu terdiri dari ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep, di mana ID di sini ditetapkan sebagai primary key dan ID dokter, ID pasien di sini sebagai foreign key yang gunanya untuk relasi nanti. Kita lihat di sini database rumah sakit terdiri dari 6 tabel sesuai dengan daftar dan seperti tadi yang saya perlihatkan, ada yang jadi foreign key dan primary key-nya yang gunanya untuk menunjukkan entity relationship-nya, di mana tampak seperti saya klik designer, berikut IRD yang tampak yang awal itu sudah saya tunjukkan tadi. Saya akan mengatur ulang agar lebih kelihatan untuk relationship-nya. Ini.
Di sini saya agak kesulitan mengarahkan kursornya, mungkin pertama kali ya. Pada IRD yang tampil di layar monitor saat ini, kita bisa melihat relationship antara masing-masing masing-masing tabel, di mana dokter admin itu terdiri dari ID data, ID dokter, dan ID admin, di mana bisa menyimpan data dokter. Di sini ada tabel dokter, kita bisa lihat berhubungan dengan tabel dokter, di mana entitasnya terdiri dari ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Kemudian dokter admin juga bisa memberikan data ke administrator, di mana di tabel administrator ini entitasnya terdiri dari ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Kemudian administrator itu tugasnya adalah melayani pendaftaran pasien, di mana di tabel daftar ini terdiri dari ID daftar, ID pasien, dan ID admin. Kemudian tabel daftar ini dapat melakukan pendaftaran pasien, di mana tabel pasien ini terhubung dengan tabel pasien ini terdiri dari ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Kemudian dari data pasien ini, dari tabel pasien ini juga bisa diberikan kepada dokter untuk diperiksa, di mana di sini ada juga tabel pasien dokter yang entitasnya terdiri dari ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep. Kemudian dari hasil pemeriksaan dokter ini, data-data pasien dokter ini, dokter melakukan pemeriksaan yang berhubungan dengan data-data dari dokter itu sendiri, di mana data dari dokter yang sudah kita buat terdiri dari entitas ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Jadi di sini menunjukkan entity relationship diagram dari database rumah sakit yang sudah kita buat tadi. Kemudian di buku petunjuk modul ada perintah untuk data manipulation language atau DML, di mana ada perintah select, ada perintah insert. Di sini saya akan menunjukkan beberapa perintah DML sesuai dengan buku petunjuk dari modul, di mana ada perintah, coba saya lihat dulu ya, ada perintah untuk menampilkan. Nah, sebelum saya menampilkan perintah DML-nya, saya akan tunjukkan terlebih dahulu saya sudah mengisi data-data dari tabel-tabel yang ada di sini, di mana kita lihat di database rumah sakit, saya sudah isi tabel administrator untuk data-datanya, di mana ada 3 administrator yang sudah saya isi. Saya beri nama, ada untuk nama admin ada Ani, Budi, Cinta, sedangkan ID adminnya mulai dari 1, 2, 3, waktu jaga 8 jam, sama-sama 8 jam. Kemudian untuk yang tabel daftar saya juga sudah isi datanya, yakni di sini kelihatan ada ID daftar, ID pasien, ID admin yang angka masih terdiri atas angka 1, 2, 3 sesuai dengan tipe data integer. Kemudian
tabel dokter. Saya sudah mengisi data-data dokter. Di sini saya ambil contoh nama-nama dokter yang ada di googling. Untuk yang dokter spesialis jantung, spesialis anak, dan spesialis penyakit dalam, di sini saya sudah mengisi data kira-kira ada 7 dokter sesuai dengan spesialisnya masing-masing. Kemudian tabel dokter admin itu saya isikan juga untuk yang data dokter dari admin dan seterusnya. Sedangkan fungsi DML yang ingin saya tunjukkan di sini sesuai dengan buku petunjuk adalah bagaimana cara menampilkan nama-nama dokter spesialis jantung. Saya ambil langsung dari SQL database rumah sakitnya. Saya masuk dari yang SQL besarnya, di mana saya ingin membuat fungsi select, menampilkan dokter spesialis jantung. Select nama dokter from tabel dokter tadi ya, from dokter where spesialis dengan jantung. Nama dokter from dokter where spesialis jantung. Di sini berhasil. Jadi nama-nama dokter khusus spesialis jantung yang tampil di sini ada 3 sesuai dengan data tabel dokter yang tadi sudah saya perlihatkan. Memang ada 3 nama dokter spesialis jantung. Kita lihat di tabel dokter. DML-nya, perintah DML sudah berhasil. Tabel dokter untuk membuktikan apakah benar. Iya, benar, ada 3 dokter spesialis jantung yang ada di tabel dokter. Kemudian sesuai dengan buku petunjuk modul itu ada perintah untuk menampilkan sebentar. Saya buka dulu. Latihan. Wow, praktikum Excel. See?
Tampilkan seluruh data dokter. Saya coba SQL-nya. Select from berikut menampilkan seluruh data dokter dengan perintah SQL select from doctor where 1. Kemudian tadi tampilkan dokter yang memiliki spesialis jantung sudah. Tampilkan data pasien yang telah mendaftarkan diri yang dicatat oleh administrator tertentu. Kita buka data administrator. ID admin 1, nama admin Ani, waktu jaga 8 jam. Saya akan mencoba menampilkan data pasien yang ditangani oleh admin Ani. Berarti saya buka dulu, memastikan di data pasien apakah ada yang mendaftar untuk admin Ani. Admin Ani itu tadi ID pasien. Oke. Pasien dokter admin. ID dokter, ID admin. Coba perintahnya ini. Langsung dari sini. Select nama pasien. Pasien dokter where ID admin sama dengan 1. Masih ada kesalahan, unknown kolom nama pasien in field list. Di pasien dokter tidak ada nama pasien. Kita lihat di pasien dokter tidak ada nama pasien. Ya, di sini tidak ada nama pasien, yang ada hanya ID pasien. Jadi kita ulang. Di pasien dokter tidak ada nama pasien, yang ada ID pasien. Di select ID pasien from pasien dokter where ID admin sama dengan 1. Unknown kolom ID admin. Di pasien dokter tidak ada ID admin. Kita cek lagi. Pasien dokter tidak ada ID admin. Ya benar. Tidak ada ID admin. Berarti adanya ID dokter dan ID pasien. Sementara perintah di sini adalah tampilkan data pasien yang telah mendaftarkan diri yang dicatat oleh administrator tertentu. Kita lihat di daftar, tabel daftar. Tabel daftar adanya ID daftar, ID pasien, dan ID admin. Daftar, ID pasien, ID admin. Adminis pasien itu ID pasien. Oke.
nama pasien, from pasien, ID pasien, where from daftar, where ID admin sama dengan 1. Berhasil. Di sini kelihatan yang ditampilkan adalah ID pasiennya 1. Kita lihat ID pasien 1 di admin di tabel daftar itu terdaftar atas admin berapa. Satu daftar. ID pasien 1 didaftar oleh ID admin 1. Di tabel administrator kita lihat ID admin 1 itu atas nama administrator siapa? ID admin 1 atas nama administrator Ani. Berikut perintah DML yang sudah saya jalankan dan berhasil. Mohon maaf sebelumnya apabila masih ada ditemukan kesalahan dan masih agak lama untuk menggunakan perintah-perintah SQL yang ada di PHP MyAdmin karena ini yang pertama buat saya. Demikian tugas mata kuliah sesi 2 yang saya laporkan. Terima kasih sebelumnya atas arahan dan bimbingan dari Bapak dosen.